Selamat datang kembali di channel Dongeng Pengantar Tidur. Malam tahun baru seharusnya menjadi momen perayaan dan kebahagiaan. Tapi bagaimana jika malam yang penuh tawa itu justru menjadi malam terakhir bagi seseorang? Dalam episode kali ini, kita akan mengupas sebuah kasus tragis yang menimpa seorang pramugari cantik di malam pergantian tahun. Sebuah pesta yang berujung duka, meninggalkan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pastikan kalian menonton sampai akhir karena detail-detail dari rekaman CCTV dan kesaksian para saksi akan mengungkap potongan-potongan misteri yang mengejutkan. Kisah kita dimulai pada tanggal 13 April 1997, saat seorang gadis bernama Christine Dacera lahir dan dibesarkan di Filipina. Christine adalah seorang wanita muda yang cemerlang, seorang pramugari untuk Town Express, anak perusahaan dari Philippine Airlines. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Prestasinya pun tak main-main. Dia lulus dengan predikat cum laude dari jurusan komunikasi di Universitas Filipina Minasato di kota Davao. Meskipun keluarganya tinggal di General Santos City, Christine memutuskan untuk merantau ke Manila demi mengejar karirnya. Bukan hanya cerdas, Christine juga dianugerahi paras yang luar biasa cantik. Bakat dan kecantikannya membawanya memenangkan berbagai kontes kecantikan di negaranya. Pada tahun 2019, ia pun pindah ke Manila untuk bekerja. Teman-teman dan rekan kerjanya menggambarkan Christine sebagai sosok yang periang dan menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, namun sangat serius dan profesional ketika bekerja. Di penghujung tahun, tepatnya pada 31 Desember 2020, Christine meminta izin kepada ibunya untuk merayakan tahun baru bersama teman-teman dekatnya, alih-alih pulang ke rumah. Christine memiliki banyak teman, namun ia sangat akrab dengan sekelompok sahabatnya yang terdiri dari 5 orang dari komunitas LGBT. Mereka sering sekali mengadakan pesta dan berlibur bersama, dan malam itu adalah salah satu momen kebersamaan mereka. Kelima sahabat Christine itu adalah Romal, yang juga rekan kerjanya, Valentine, John, Gigo, dan Ray. Mereka memesan kamar 2209 di City Garden Grand Hotel di kota Makati untuk pesta perayaan tahun baru. John adalah orang pertama yang check-in ke hotel sekitar jam 11 pagi pada tanggal 31 Desember. Christine menyusul pada siang hari dan yang lainnya datang beberapa jam setelahnya. Romal kemudian mengundang 5 teman lainnya, Ray, Louis, dan Channel. Sementara itu, ada sekelompok orang lain yang berjumlah 13 orang menyewa kamar 2207, tepat di sebelah kamar mereka. Ternyata, kedua kelompok ini memiliki beberapa teman yang sama. Sekitar pukul 10 malam, pesta pun dimulai. Christine terlihat meminum minuman keras seperti tequila yang dicampur dengan Coke. Meskipun saat itu pandemi COVID sedang merebak dan ada larangan untuk berkumpul, sepertinya mereka mendapat sedikit kelonggaran. Salah satu dari mereka, John Halili, adalah manajer hotel tersebut. Jadi dia mengizinkan teman-temannya untuk mengadakan pesta di sana. Sekitar pukul 1.45 pagi, setelah menyelesaikan pekerjaannya, John Halili pun ikut bergabung dalam kemeriahan. Pada pukul 11.21 malam, kamera pengawas di koridor lantai 22 merekam Christine dan teman-temannya keluar dari kamar mereka dan pindah ke kamar 2207. Tak lama, pada pukul 11.38, mereka kembali lagi ke kamar mereka sendiri. Dalam rekaman itu, Christine tampak sangat ceria, ia bahkan menenteng sepatunya sambil memegang segelas minuman. Valentine kemudian menjelaskan bahwa mereka pindah ke kamar 2207 karena ada beberapa teman yang sama di sana. Mereka bermain sebuah permainan pesta dan Christine keluar sebagai pemenangnya. Setelah kembali ke kamar 2209, mereka mulai mengambil foto dan video untuk diunggah ke media sosial. Tepat pukul 12.30 dini hari, Christine menelpon keluarganya untuk mengucapkan selamat tahun baru dan sempat berbicara sejenak dengan ibunya. Pukul 2.50 pagi, Valentine dan Christine terlihat pergi lagi ke kamar 2207.
Sementara itu, seorang staf hotel terlihat membawakan kasur tambahan ke kamar 2209. Hanya 2 menit kemudian, pukul 2.52, Christine dan Valentine kembali ke kamar 2209 dan saat itu, Christine tampak sudah mabuk. Dari jam 3 hingga 6 pagi, Christine berulang kali bolak-balik ke kamar 2207, namun ia tidak pernah tinggal lama. Setiap sekitar 10 menit, temannya dari kamar 2209 akan datang dan membawanya kembali. Pukul 4.13 pagi, Romal sekali lagi pergi ke kamar 2207 untuk membawa Christine pulang, dan kali ini ia menggendongnya. Meskipun mabuk, Christine tampaknya masih cukup sadar untuk menekan kunci pintu kamarnya. Pukul 4.39, Valentine dan Christine pergi lagi ke kamar 2207. Keduanya kembali pada pukul 4.52 dan terlihat sangat gembira. Lalu pada pukul 5.05, Romal menjemput Christine lagi dari kamar sebelah dan mereka tampak sedang bercanda ria. Pukul 6.23 pagi, ini adalah rekaman terakhir yang memperlihatkan Christine. Ia terlihat sedang digendong oleh Valentine masuk ke dalam kamar, dan Christine sendirilah yang membuka pintu kamarnya. Waktu terus berjalan. Pukul 7.23 pagi, beberapa orang dari kamar 2207 mulai meninggalkan hotel. Pukul 9, beberapa teman dari kamar 2209 juga mulai pulang. Sekitar pukul 10 pagi, Romal menemukan Christine terbaring di dalam bak mandi. Romal mencoba membangunkannya, menyuruhnya pindah ke tempat tidur agar lebih nyaman. Saat itu, Christine masih bernafas, tapi matanya terpejam. Romal mengatakan Christine tampak sangat lelah dan hanya memberikan isyarat dengan tangannya agar dibiarkan sendiri. Dia sedang tidur, atau setidaknya itulah yang dipikirkan Romal. Romal melihat tangan Christine berada di atas perutnya. Ia lalu mengambilkan selimut dan bantal untuk Christine, kemudian kembali tidur. Hingga akhirnya pada pukul 12 siang, Romal masuk ke kamar mandi untuk membangunkan Christine karena mereka harus segera check out. Namun saat itulah ia menyadari sebuah pemandangan yang mengerikan. Bibir Christine telah membiru dan tubuhnya sudah tidak bernafas lagi. Dengan panik, Romal memanggil semua orang yang tersisa. Saat itu, hanya ada 5 orang yang masih berada di hotel, Gigo, John, dan beberapa teman lainnya. Mereka segera mengangkat Christine keluar dari bak mandi dan mencoba memberinya napas buatan. Gigo langsung menghubungi staf hotel dan memanggil ambulans. Mereka semua diliputi rasa takut dan kepanikan yang luar biasa. Staf hotel segera naik untuk memeriksa keadaan dan membawa sebuah kursi roda. Namun, kursi roda itu sangat kecil dan tidak memiliki pijakan kaki. Sementara tubuh Christine sudah kaku, membuat mereka harus berjuang keras untuk bisa meletakkan Christine di atasnya. Christine segera dilarikan ke klinik hotel. Sayangnya, dokter di sana juga tidak bisa menyelamatkannya. Mereka pun bergegas membawa Christine ke rumah sakit kota Makati, tetapi semuanya sudah terlambat. Tepat pukul 5 sore, pihak rumah sakit menyatakan bahwa Christine telah meninggal dunia. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Januari 2021, jenazah Christine dipindahkan ke rumah duka Rizal di kota Pasai pada pukul 9 pagi untuk pemeriksaan forensik. Hasil autopsi menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah pecahnya aorta yang disebabkan oleh aneurisma. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa tidak ditemukan narkoba atau zat terlarang apapun di dalam tubuh Christine. Namun, sebuah temuan aneh muncul. Mereka menemukan 150 mili cairan hitam di dalam lambungnya. Hasil otopsi juga menunjukkan tidak ada jejak air mani yang ditemukan di tubuh Christine. Pakaian dalamnya pun hanya mengandung DNA miliknya sendiri. Pemeriksaan pada area intimnya menunjukkan adanya robekan lama yang hampir sembuh, bukan luka baru. Laporan forensik juga mencatat adanya banyak memar di lengan kanan, paha kanan, pergelangan kaki, dan telapak kaki kanannya. Di saat yang sama, ada goresan baru di paha kirinya. Satu hal lain yang juga menarik perhatian adalah adanya bekas tusukan seperti jarum akupunktur di tangan kanannya.
Pada tanggal 4 Januari 2021, kepolisian Filipina mengumumkan kepada media bahwa mereka telah berhasil memecahkan kasus ini. Polisi menyatakan ini adalah kasus pemerkosaan berkelompok dan ada jejak sperma di tubuh Christine. Pernyataan ini membuat publik sangat bingung karena benar-benar bertentangan dengan hasil otopsi yang diumumkan sehari sebelumnya. Ahli forensik dengan jelas menyimpulkan tidak ada tanda-tanda Christine mengalami kekerasan seksual. Meskipun demikian, Kepala Polisi PNP mengatakan bahwa mereka telah menangkap 3 pria yang diduga sebagai tersangka pemerkosaan dan pembunuhan. Ketiga tersangka itu adalah John, Romal, dan Gigo. Sementara itu, semua orang yang hadir di hotel malam itu bersikeras bahwa mereka tidak menyakiti Christine. Terutama kelompok teman dekat Christine di kamar 2209. Mereka menegaskan bahwa mereka semua adalah gay dan tidak memiliki ketertarikan pada wanita. Lebih lagi, mereka dan Christine sudah berteman sejak lama dan menganggapnya sebagai sahabat sejati. Namun, seorang kolonel polisi tetap yakin bahwa para tersangka mungkin telah menggunakan kekerasan untuk menyerang Christine. Dia bahkan mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa biarpun mereka gay, pria tetaplah pria, apalagi saat mereka mabuk. Pernyataan dari pihak kepolisian ini memicu perdebatan sengit di masyarakat. Sebagian orang percaya pada polisi dan menganggap teman-teman gay Christine pantas dihukum mati. Sebagian lainnya justru mengecam polisi karena cara kerja mereka yang ceroboh dan tidak profesional. Hasil otopsi mengatakan A, tapi hasil penyelidikan justru mengatakan B. Banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini, tetapi polisi sudah terburu-buru menyatakan kasus ini selesai. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang malah menyalahkan Christine. Mereka mengatakan bahwa Christine berpakaian terlalu terbuka dan minum terlalu banyak tanpa bisa menjaga diri. Pada tanggal 4 Januari, tagar seperti #keadilan untuk Christine, #stop menyalahkan korban, dan #lindungi gadis mabuk membanjiri media sosial. Kepolisian Filipina juga mendapat kecaman keras karena mereka telah melakukan proses pembalsaman pada jenazah Christine sebelum otopsi lengkap dilakukan. Proses pembalsaman ini bisa sangat mempengaruhi keakuratan metode penelitian toksikologi. Mayor Polisi Michael mengakui bahwa dia memang memerintahkan pembalsaman jenazah Christine tanpa persetujuan keluarga. Namun, dia beralasan bahwa itu adalah peraturan baru yang dikeluarkan setelah pandemi COVID yang harus dia patuhi. Keluarga sama sekali tidak percaya bahwa putri mereka meninggal karena alasan kesehatan. Mereka menolak hasil otopsi yang telah diumumkan dan menuntut agar polisi melakukan otopsi kedua. Ibu Christine bahkan telah mengajukan gugatan terhadap kepolisian atas cara kerja mereka yang ceroboh dan tidak profesional. Sang ibu meyakini bahwa lebam-lebam di tangan dan kaki Christine adalah bukti yang cukup bahwa putrinya telah mengalami kekerasan. Namun, teman-teman Christine memberikan penjelasan yang sangat berbeda. Menurut mereka, Christine minum sangat banyak alkohol malam itu. Dia berjalan sempoyongan dan mulai muntah-muntah dari jam 3:30 pagi hingga jam 7 pagi. Dia muntah berkali-kali di toilet dan harus berlutut di lantai dalam waktu yang sangat lama, yang mungkin menjadi penyebab mengapa lututnya memar. Mereka bercerita bahwa Christine begitu mabuknya sampai tidak bisa mengganti pakaiannya sendiri, bahkan muntah mengenai baju dan rambutnya. Merekalah yang membantunya membersihkan diri di bathtub, lalu memakaikannya jubah mandi. Tetapi karena Christine masih terus merasa mual, dia memutuskan untuk berbaring di dalam bathtub kosong daripada di kasur, karena tidak ingin mengotori sprei. Mereka menjelaskan bahwa memar di paha Christine bisa saja terjadi saat dia sempoyongan mencoba masuk ke dalam bathtub. Sedangkan goresan di pahanya terjadi ketika mereka mencoba memindahkannya ke troli barang, namun karena tubuh Christine sudah kaku, pahanya tergores oleh pegangan troli itu. Walaupun begitu, ibu Christine sama sekali tidak percaya dengan semua penjelasan ini. Baginya, putrinya masih sangat muda dan sehat. Terlebih lagi, sebagai seorang pramugari, Christine rutin menjalani pemeriksaan kesehatan. Pihak maskapai tidak akan pernah mengizinkannya bekerja jika kondisi kesehatannya tidak prima.
Ibu Christine juga menunjuk pada rekaman CCTV yang menunjukkan Christine mencium Valentine sebelum mereka masuk ke kamar, dan beranggapan bahwa hal itulah yang memicu niat buruk para pria itu. Sementara itu, Valentine menegaskan bahwa Christine lah yang berinisiatif menciumnya lebih dulu dan ciuman di tengah mabuk itu hanyalah sesaat. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara, John menjelaskan bahwa mereka harus bolak-balik ke kamar 2207 berkali-kali untuk membawa Christine kembali karena dia sudah terlalu mabuk dan mulai muntah. Laporan mediko-legal tanggal 11 Januari juga mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Jantung Christine memiliki berat 500 gram, sementara jantung normal hanya seberat 300 gram. Temuan ini membuktikan bahwa Christine diam-diam menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi kronis yang tidak pernah terdiagnosis. Penyakit inilah yang membuat jantungnya membesar secara tidak normal. Aneurisma aorta atau pecahnya pembuluh darah besar adalah kondisi yang umum terjadi pada orang tua karena pengerasan arteri. Namun terkadang bisa juga terjadi pada orang muda sebagai komplikasi dari penyakit lain. Dalam kasus Christine, tekanan darahnya yang sangat tinggi membuat pembuluh aortanya terus-menerus tertekan, melemah, dan akhirnya pecah. Hipertensi bisa memunculkan berbagai gejala seperti kelelahan, mual, dan keringat berlebih. Sangat mungkin Christine dan teman-temannya mengira bahwa gejala-gejala ini hanyalah efek dari mabuk berat, sehingga mereka tidak menyadari bahaya yang sebenarnya dan tidak segera membawanya untuk mendapatkan pertolongan medis. Pada tanggal 27 April, polisi secara resmi membatalkan tuduhan pemerkosaan terhadap 11 pria yang berada di hotel bersama Christine malam itu. Meskipun keluarga Christine tidak bisa menerima hasil otopsi dan mengajukan berbagai tuntutan hukum, polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat teman-teman Christine. Lebih dari seminggu setelah kepergiannya, jenazah Christine dipulangkan ke kampung halamannya dan dimakamkan dengan tenang di Forest Lake Memorial Park di kota General Santos. Setahun lebih setelah tragedi itu, teman-teman Christine muncul dalam sebuah program wawancara di televisi. Mereka bercerita bahwa hidup mereka hancur lebur sejak malam kelam itu. Meskipun nama mereka telah dibersihkan, mereka masih berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan baru. Banyak orang masih menyerang dan menghina mereka tanpa ampun di media sosial. Di antara mereka, Gigo disebut sebagai orang yang paling menderita. Dia terpaksa menjual aset peninggalan almarhumah ibunya satu persatu dan menderita depresi berkepanjangan. Meskipun kehormatan dan karir mereka hancur karena tuduhan yang tidak terbukti, mereka semua mengatakan akan terus berusaha untuk memulai hidup baru. Melalui badai ini, mereka juga menyadari betapa pentingnya arti sebuah keluarga dan sahabat sejati. Rasa sakit yang harus ditanggung oleh keluarga Christine sungguh tak terbayangkan, dan tampaknya mereka tidak akan pernah bisa menerima alasan kepergian putri mereka. Kebahagiaan begitu rapuh, dan hidup ini tidaklah abadi. Semoga kita semua bisa selalu menghargai setiap hari yang kita jalani, seolah-olah itu adalah hari terakhir kita. Dan begitulah akhir dari kisah tragis Christine Dacera. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di channel Dongeng Pengantar Tidur. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kisah ini meninggalkan banyak sekali pertanyaan dan pelajaran. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita berdiskusi dengan bijak.